Tema kita hari ini masih ada hubungan sebenarnya sama Yerusalem baru. Dan judul tema kita adalah istirahat yang sesungguhnya, atau saudara bisa beri judul juga istirahat yang sejati. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 1-3, kita baca sama-sama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi demikianlah firman Tuhan. Saudara, di hari penciptaan Allah bekerja selama berapa hari? 6 hari. Selama 6 hari, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari seluruh pekerjaannya dan dia memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Nah, sesuai tema kita istirahat, maka kita akan lihat bahwa dalam kata waktu dikatakan Allah berhenti di ayat yang ketiga, Allah berhenti, kata berhenti di sini dalam bahasa Ibrani adalah apa? Sabat. Sabat. Artinya apa? Artinya beristirahat, berhenti bekerja. Jadi gini, saya mau tanya saudara, apa yang saudara bayangkan ketika dengar kata istirahat? Apa yang saudara bayangkan? Jadi ketika dikatakan Allah beristirahat, selama ini apa yang saudara bayangkan tentang Allah yang sedang beristirahat? Apa? Kira-kira Allah kalau istirahat dia ngapain? Diam. Dia diam, dia nggak ngapa-ngapain. Betul? Karena bayangan kita namanya istirahat ya gitu, diam. Jadi pengertian kita sebagai manusia ketika dengar kata istirahat, Allah beristirahat, kita bayangin bahwa dia diam, dia nggak ngapa-ngapain. Tetapi saudara, masalahnya istirahatnya Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Pertanyaan gini, mengapa Allah beristirahat? Sesuai dengan ayat yang kita baca. Oke, mengapa Allah istirahat? Karena dia sudah selesai dengan semua pekerjaannya. Mau ngapain lagi? Udah selesai. Nggak ada lagi pekerjaan yang harus dia lakukan, itu sebabnya dia istirahat. Jadi hari ketujuh ya, adalah hari Allah istirahat, beristirahat. Artinya semua pekerjaan penciptaan dan penebusan Allah telah menjadi sempurna. Sehingga nggak usah ngapa-ngapain lagi, sudah cukup, selesai. Jadi hari ketujuh ini sedang menunjuk satu hari, yaitu hari di mana nanti di akhir zaman Allah akan menyelesaikan seluruh pekerjaan penciptaan dan penebusannya. Dan kita dengan Allah akan beristirahat kekal selama-lamanya di dalam kerajaannya di hari yang ketujuh. Oke? Jelas? Oke. Itu sebabnya mengapakah dikatakan itu hari istirahat, hari Sabat. Mari kita renungkan ini. Jadi poin yang pertama besar. Apa arti istirahat di dalam Alkitab? Apa arti istirahat di dalam Alkitab? Sekali lagi, kita tidak sedang berbicara tentang istirahat dalam pengertian kita. Pengertian Allah tentunya, pengertian Alkitab. Ya, jadi istirahat bukan berarti tidak melakukan apapun, hanya diam saja. Bukan itu makna istirahat yang terkandung di dalam Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Jadi dalam Alkitab hari istirahat atau hari Sabat bukanlah soal seperti yang kita bayangin ngambil cuti terus nggak ngapa-ngapain, ya kemudian duduk santai-santai. Bukan seperti itu istirahat di Alkitab. Jadi banyak orang salah paham dengan kata istirahat ini. Dan karena itu mereka salah paham, bahkan hari ini orang Yahudi di Israel, mereka memaknai istirahat ini, Sabat ini, dengan berusaha memaknai secara harfiah, dengan tidak melakukan apapun. Jadi di hari Sabtu, mereka orang Yahudi, ketika mereka mau pergi ke sinagoga, mereka berjalan kaki. Mereka nggak naik motor, mereka nggak bawa mobil, karena itu bisa kena sanksi, kena pasal hukum Taurat, artinya melanggar hukum Taurat, karena sedang bekerja kan. Dan bahkan kalau selalu ke Israel di hari Sabtu, lift atau hotel-hotel sudah diatur bahwa setiap lift akan berhenti di setiap lantai tanpa perlu dipencet, khusus hari Sabtu. Itu artinya mereka memaknai bahwa itu nggak ngapa-ngapain, nggak boleh kerja, itu sampai mencet lift aja dianggap sudah kerja. Ya, jadi itu segitunya mereka memaknai secara harfiah, tapi itu tidaklah benar sebenarnya. Dan kalaupun jalan mereka menurut Talmud mereka harus berjalan paling jauh 2000 hasta atau kurang lebih hanya boleh 1 kilometer. Kurang dari 1 kilometer. Segitunya mereka memaknai nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, dalam arti tidak melakukan apapun di hari Sabat. Dan saudara, itu mereka memaknai secara harfiah. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Ketika bicara Sabat itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Contohnya di mana di Alkitab? Kalau saudara lihat di 1 Tawarik 9 ayat 32, saudara lihat di sini. Saya bacakan. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yaitu dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari apa? Setiap hari Sabat.
dari kaum keluarga Kehat, mereka tugasnya adalah mengurus roti sajian yang harus disediakan di rumah Tuhan di bait suci di hari Sabat. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa ada orang Lewi dari keturunan Kehat ini, mereka ngapain? Mereka namanya menyediakan sajian roti di hari Sabat. Artinya roti itu nggak tiba-tiba muncul di meja. Nggak mungkin. Itu artinya di hari Sabat itu mereka harus ngapain? Mereka harus nyiapin tepung, mereka harus aduk adonan, mereka harus ngulenin itu tepung, adonan itu dipukul-pukul biar empuk, kemudian dipanggang. Itu pekerjaan yang cukup melelahkan selama hari Sabat sampai akhirnya disajikan di meja. Jadi artinya apa? Bahwa mereka bekerja di hari Sabat. Dan karena mereka bekerja hari Sabat dan Tuhan tidak katakan bahwa mereka melanggar hukum Taurat. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan untuk mereka menyiapkan itu. Jadi saya bisa lihat bahwa di hari Sabat bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Jadi hari ini kalau orang nanya sama saudara sebuah pertanyaan, kamu kalau istirahat kamu ngapain? Ya, saudara kan nggak mungkin jawab kan? Ya, namanya juga istirahat. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, saya duduk aja gitu. Ada nggak kita hari ini istirahat? Duduk gitu, liatin tembok, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Saya lagi istirahat, nggak ngapa-ngapain. Betul? Ada begitu? Atau kita tiduran di atas ranjang terus lihat ke langit-langit nggak apa-apain. Saya lagi istirahat. Nggak ada. Setiap kita kalau lagi istirahat, pasti ada yang kita lakukan ya. Ya misalnya ada yang suka jahit. Itu lagi istirahat namanya. Refreshingnya saya berkebun. Ada yang baca buku, ada yang hiking. Itu istirahat. Jadi nggak ada orang istirahat nggak ngapa-ngapain. Duduk diam tuh nggak ada. Ya, melakukan sesuatu yang menjadi hobinya gitu kan. Ada yang mungkin nge-gym dan segala macam ya. Melakukan hobi kita mancing. Tapi itu sedang istirahat, itu sedang kita lagi istirahat namanya. Jadi ada sebuah activity, ada sesuatu yang kita lakukan, ya. Ada yang juga suka nonton, ya mungkin nonton gitu kan. Jadi artinya jelas bahwa meski kita istirahat, ada sesuatu tindakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Saudara, Alkitab juga memberitahukan demikian bahwa ketika disebut Allah istirahat, berarti ada sesuatu yang Allah kerjakan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan di hari istirahat kita. Jadi sekarang kita lihat. Kalau begitu, apa definisi istirahat atau sabat menurut Alkitab? Apa itu? Itu adalah di mana keadaan hati dan pikiran kita dalam keadaan damai. Sekali lagi, hati dan pikiran kita dalam keadaan damai. Katakan hati dan pikiran dalam keadaan damai. Itulah saudara sedang istirahat. Di mana tidak ada kekhawatiran atau beban apapun. Tidak ada ketakutan, kegelisahan terhadap apapun. Itu artinya saudara sedang menerima istirahat. Jadi tidak ada yang perlu saudara khawatirkan. Itulah namanya istirahat sabat. Amin. Bagus? Bagus, bagus banget. Itu yang Alkitab ajarkan. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Jadi pikiran hati kita akan merasakan penuh sekali tanpa ada rasa kurang dan kita merasa puas sekali. Kalau saudara mengalami itu artinya saudara sedang mengalami sabat istirahat. Nggak ada kegelisahan, nggak ada ketakutan, nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan. Itu damai sekali. Itulah istirahat sabat. Jadi walaupun secara fisik kita tetap bekerja, berkeringat, susah payah, selama jiwa kita tetap tenang, damai di dalam Tuhan, maka kita sedang mengalami namanya sabat istirahat. Saudara misal gini, saudara yang hari ini bisnis, saudara tahu ya bisnis itu fokus kita ya cari duit ya. Selama kita fokus cari duit pasti hawa kita panas ya. Udah punya duit segini mau lebih banyak lagi ya kan. Ya main saham atau apa, udah dapat pengen dapat lagi. Itu kalau soal duit tuh hawanya panas aja. Nggak pernah cukup. Dan itu akan selalu kita ketika berusaha duit akan muncul baik kekhawatiran, ketakutan ya. Ya kita kejar duit terus sampai ngos-ngosan, sampai terengah-engah, kena jantung akhirnya kena stroke, kena lever ya. Dan itu tanda tidak ada istirahat ya. Saya punya teman seorang pengusaha sangat ya sangat apa namanya? Sangat sukses ya. Sertifikatnya setinggi ini Saudara. Sertifikat tanahnya. Jadi dia sebenarnya bukan bisnis produk dia sekarang gitu ya. Menurut saya dia bisnis properti sebenarnya. Ya, bisnis yang dia bangun, jaringan yang dia bangun itu dia beli-beli tanah, aset segala macam, tebel sertifikatnya. Saya tahu dia kena penyakit apa? Dia kerja keras sekali. Levernya jadi keras. Dan untuk lembutin levernya dia harus suntik kurang lebih 5 juta atau 3 juta. Supaya levernya jangan terlalu keras. Kena sirosis. Nah, itu kerja terlalu keras. Jadi itu artinya nggak ada istirahat. Ya kan? Nggak ada istirahat. Jadi istirahat adalah berhenti dari semua kekhawatiran akan hal dunia. Jadi saudara, hari ini kita di gereja ini,
beberapa pengusaha di tempat ini, saudara cerita bagaimana saudara yang dulu ngejar perkara dunia, ngejar uang sampai ngos-ngosan, sekarang bisa lebih rileks. Sekarang lebih bisa tenang. Itu artinya saudara apa? Firman Tuhan yang saudara terima di tempat ini, gereja ini, telah membuat saudara bisa istirahat, menerima sahabat saudara. Bukankah ini luar biasa? Saudara ditebus oleh firman Tuhan itu sendiri. Mengubah hati saudara yang fokusnya duit susah-susah menjadi lebih rileks, lebih tenang. Itu artinya saudara terima firman yang membuat saudara bisa menerima sahabat dan istirahat. Jadi di Ulangan 12 ayat 9 sampai 10 Tuhan berkata gini. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan kemilik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 10. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu, perhatikan baik-baik, keamanan dari segala apa? Musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, dengan damai. Jadi lihat, Allah katakan jika bangsa Israel nanti sudah masuk ke Kanaan, ya, maka Allah akan memberikan mereka apa? Kedamaian, yaitu bicara istirahat. Dan ketika mereka masuk dan menaklukkan tanah itu sesuai perintah Tuhan, maka mereka mendapat istirahat. Jadi apa arti istirahat hari itu bagi Israel? Yaitu apa? Keamanan. Istirahat bagi Israel ada keamanan dari seluruh musuh di sekeliling mereka, dalam arti tidak ada perang. Jadi Tuhan berikan keamanan bagi mereka. Jadi istirahat yang sejati adalah ketika tidak ada perang di dalam hidup kita. Tidak ada perang di dalam batin kita. Itu artinya ada damai. Dan janji Tuhan ini diulang kembali di Yosua 11 ayat 23. Dikatakan demikian. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi sekarang negerinya sudah bisa direbut, sudah bisa ditaklukkan. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Perhatikan baik-baik, sesuai janji Tuhan. Lalu apa? Amanlah negeri itu, berhenti dari apa? Berperang. Amin. Sesuai janji Tuhan. Nah saudara, jadi saudara, ketika bangsa Israel berhasil menaklukkan tanah Kanaan, negeri itu mengalami nama istirahat dari perang. Jadi ini salah satu makna dan konsep dari istirahat sahabat dalam Alkitab, bahwa Allah bisa memberikan yang namanya apa? Istirahat bagi saudara dari semua musuh. Kita tidak mengalami lagi perang. Ini adalah jenis istirahat yang dimaksudkan oleh Alkitab. Tetapi saudara, kita tahu sama-sama, waktu bangsa Israel mereka masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel tidak sepenuhnya taat kepada Allah, betul? Saudara tahu itu? Mereka tidak sepenuhnya taat. Saudara yang sudah baca kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, saudara tahu itu, betul? Mereka nggak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hasilnya apa? Karena mereka tidak taat, mereka tidak terima sepenuhnya istirahat seperti yang Tuhan janjikan. Akibatnya apa? Masih ada perang-perang dan gangguan-gangguan dari musuh mereka. Dan itu kenapa? Ketidaktaatan mereka sendiri. Jadi menurut saudara hari ini, apakah saudara sudah benar-benar menerima istirahat yang sejati ini di dunia ini? Sudah? Belum ya? Belum. Oke. Kenapa? Kenapa belum? Kenapa belum? Karena Galatia 5 ayat 17 memberitahukan kita itu apa sebabnya? Apa penyebabnya? Kita lihat apa penyebabnya. Galatia 5:17 kasih tahu kita kenapa penyebabnya. Kita baca sama-sama. Sebab apa? Keinginan daging berlawanan dengan apa? Keinginan roh, itu masalahnya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, berantem. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi selama keinginan daging masih terus berantem dengan keinginan roh di dalam diri kita, selalu ada perang, maka tidak ada damai. Tidak ada istirahat. Jadi lihat di sini. Kenapa ada perang antara keinginan daging dan keinginan roh? Karena ini adalah dampak dari kejatuhan akan dosa. Tidak ada satupun dari kita hari ini memiliki istirahat yang sejati. Kenapa? Karena selama ada peperangan di dalam diri kita, perang antara daging dan roh, maka tidak ada istirahat. Kalau tidak ada perang lagi antara daging dengan roh, maka ada istirahat. Sesederhana itu. Dan Rasul Paulus bahkan mengatakan di Roma 7 ayat 19-20, saya bacakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Jadi lihat di sini.
Rasul Paulus mengalami pergumulan batin di dalam dirinya, perang itu. Dia ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Allah, tetapi dosa yang ada di dalam dirinya tidak mengizinkan dia untuk melakukan yang baik itu. Jadi bagaimana dagingnya membuat dia berdosa terhadap Allah? Jadi yang membuat dia berdosa terhadap Allah adalah dagingnya. Jadi selama kita masih di dunia ini, sekali lagi, selama kita masih di dunia ini, selalu ada perang antara roh dan daging ini. Maka itu sebabnya Roma 7, dia katakan di Roma 7 ayat 23 ia berkata demikian. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi sekali lagi di sini katakan bahwa ada perang yang sedang terus berlangsung di dalam dirinya, yaitu antara roh dan daging. Dan selama ada perang ini, apakah ada istirahat? Tidak ada istirahat. Kita mau melakukan yang baik, kita mau taat firman, tapi ada dosa di dalam diri kita, daging yang tidak mengizinkan kita melakukan yang benar ini. Dan selalu ada perang batin ini. Dan selama ada perang ini, tidak ada istirahat. Kita mau mengampuni, tapi daging kita nggak mau mengampuni. Kita mau meredam kemarahan kita, tapi kita mau juga marah. Selalu ada perang. Roh dan daging. Jadi saudara hari ini tidak ada istirahat. Meski saudara duduk diam pun sekarang dengar firman, duduk diam. Pikiran saudara bisa banyak dikuasai ketakutan, kegelisahan, kemarahan, kepahitan. Terus aja ada seperti itu. Itu artinya tidak ada istirahat. Dan kita lihat selain itu, selain sahabat artinya memiliki damai di hati dan pikiran, selain itu sahabat dan istirahat menurut Alkitab itu apa? Adalah berhenti dari pekerjaan kita pada hari ketujuh. Sekali lagi, sahabat atau istirahat menurut Alkitab adalah kita harus berhenti dari pekerjaan kita di hari ketujuh. Apa? Jadi saudara kasih waktu boleh kerja Senin sampai Sabtu, dan hari ketujuh saudara harus stop. Berhenti, dan kemudian apa yang saudara lakukan setelah berhenti? Saudara harus berganti bekerja bagi Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Jadi saudara, pekerjaan manusia seharusnya memang dilakukan selama 6 hari. Dan itu harus diakhiri di hari yang ketujuh. Dengan menggantikan bekerja bagi Allah di rumahnya, di gereja. Begitu mekanisme cara kerjanya, bagaimana Tuhan melatih kita untuk menjaga hari Sabat itu. Jadi di hari ketujuh, di gereja kita bukan hanya diam saja, tapi kita bekerja melakukan sesuatu bagi Tuhan. Oke, mengapa Tuhan kasih konsep, memberikan perintah konsep seperti ini? Mengapa? Mengapa ada konsep 6 hari kerja capek, hari ketujuh stop, ganti bekerja bagi Tuhan? Kenapa? Saya mau tahu kenapa konsepnya ini penting, ini menarik. Jadi gini, tujuannya adalah untuk apa? Kenapa harus stop di hari ketujuh? Setelah kerja capek, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus stop. Minggu ke gereja, pelayanan, beribadah. Kenapa? Kenapa dipaksa stop di hari ketujuh? Karena hari ketujuh ini, konsep ini adalah sedang mengajarkan saudara, mengingatkan saudara bahwa ketika saudara sudah jerih lelah bekerja dalam pekerjaan saudara sebagai manusia selama Senin sampai Sabtu, saudara harus tahu bahwa itu adalah karena akibat kejatuhan akan dosa. Oke? Jadi waktu saudara di stop itu artinya bahwa apa gini? Bahwa ada dua hal yang berbeda bekerja. Meski sama-sama bekerja, ya satu bekerja di dalam Taman Eden sebelum kejatuhan dan bekerja di luar Taman Eden setelah kejatuhan. Ini adalah dua hal yang totally different. Dua hal yang berbeda. Karena bekerja di Taman Eden itu adalah bekerja yang memiliki damai dan sukacita. Yaitu di gereja, latihannya di gereja. Dan di luar Taman Eden saudara bekerja, tidak ada sukacita. Dan kita tahu bahwa kenapa ada kerja Senin sampai Sabtu begitu lelah, berjerih lelah, keringat, susah payah. Ya, kerja banyak orang bilang sampai puasi. Hah? Kenapa? Semua ini disebabkan oleh apa? Kenapa? Disebabkan oleh apa? Karena dosa, karena ada kejatuhan. Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 17-19 diberitahukan kepada kita. Itu karena ada kejatuhan akan dosa sebagai akibatnya Tuhan kutuk tanah bagi Adam dan keturunannya. Kita lihat ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan ayat 19 kita lompat. Dengan apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu. Jadi lihat apa yang Allah katakan di sini.
Karena Adam tidak taat dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Allah kutuk tanah. Dan sekarang Adam harus berkeringat, bersusah payah untuk cari makan. Dia harus bekerja keras untuk dapat hidup, untuk cari makan bagi dirinya. Jadi keringat dan jerih lelah bekerja adalah akibat apa? Kejatuhan akan dosa. Akibat dosa Adam. Jadi Allah memerintahkan agar kita bekerja dan bersusah payah selama 6 hari, lalu istirahat di hari ke-7. Maka perhatikan baik-baik, berhenti kerja di hari ke-7 adalah untuk mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua, bahwa semua kita sedang menantikan satu hari yang namanya istirahat. Istirahat yang sejati. Dan latihannya di mana? Latihannya di gereja. Jadi di mana semua kita akan kerja, Senin sampai Sabtu kita akan kerja keras, berjerih lelah, berkeringat dengan beban yang berat. Tetapi beban ini akan berakhir. Bagaimana cara kita ingat bahwa ini akan berakhir? Melakukan apa? Bagaimana kita latihan ini berakhir? Latihannya gimana caranya? Ke gereja. Itu caranya memaksa diri saudara berhenti untuk memastikan saya lagi nunggu hari itu. Bahwa kesusahan saya Senin sampai Sabtu ini akan berakhir. Tandanya apa? Saya hadir di gereja. Jadi waktu kita tidak hadir itu artinya kita sedang paksa diri kita menanggung beban kejatuhan akan dosa ini loh. Tapi dengan latihan kita bergereja itu memaksa kita untuk menyadari, hey, hari itu akan tiba. Ya, contoh aja saudara sekarang duduk nggak ngapa-ngapain kan, istirahat kan. Saudara kan nggak lagi ngitung omset, pencet kalkulator kan. Saudara kan lagi nggak telepon customer kan. Itu saudara lagi berhenti loh sekarang. Saudara lagi berhenti loh. Artinya ada hari yang nggak puasi gitu kata orang Chinese. Ada hari yang nggak akan puasi lagi. Nggak akan setengah mati kerja karena kejatuhan dosa ini. Dan latihannya, kita lihatnya di mana buktinya selama belum di surga. Di sini latihannya. Bagus nggak firman Tuhan? Amin, bagus banget. Itu sebabnya kenapa Tuhan sangat concern untuk kita fokus namanya latihan ibadah. Karena latihan ibadah itu latihan pergi ke surga. Jadi Yesus akan memulihkan keadaan manusia di akhir zaman dari kejatuhannya. Sehingga setiap kita pasti akan menantikan satu hari itu. Bahwa kita semua yang terima firman ini, kita akan sama-sama kembali ke Taman Eden. Kembali ke posisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kembali ke dalam posisi bekerja bagi Tuhan di surga, tapi tidak ngalamin stres, tidak ngalamin puasi, tidak ngalamin susah payah. Untuk cari makan. Kerja tetap di surga. Jadi bukannya di surga nggak ngapa-ngapain, kerja melayani Tuhan. Tapi penuh sukacita. Makanya saya bilang, kerja di dalam surga, di luar surga, itu dua hal yang berbeda. Dan latihannya di mana? Ya di gereja. Jadi di surga kita akan melayani, bekerja bagi Tuhan dengan penuh sukacita, tanpa ada kekhawatiran terhadap apapun. Dan kita menantikan hari itu. Hari di mana satu hari itu diberikan buat kita. Hari istirahat sejati. Maka dengan menjaga hari Sabat dengan melayani di gereja adalah tindakan yang sedang menunjuk ke masa depan. Yaitu bahwa akan ada hari di mana kita akan menerima istirahat sejati yang ada di surga. Bahwa seperti kita bekerja bagi Tuhan di gereja ini akan diulang kembali di surga. Amin. Ya, saudara akan nyanyi di surga kembali. Jangan pikir saudara nggak ngapa-ngapain, saudara akan melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan seperti saudara lakukan sekarang loh. Ini latihannya miniatur kecilnya. Ya, di sini. Jadi dengan menjaga hari Sabat itu memberi pengharapan bagi kita bahwa semua kita akan tiba di hari itu. Di hari di mana kita kerja tidak lagi berpeluh, tidak berkeringat, tidak bersusah payah lagi. Kerja tetap tapi ada sukacita. Jadi disebabkan oleh apa kutuk bekerja ini kutuk bekerja dengan berjerilah ini adalah karena apa? Disebabkan Adam jatuh dalam dosa. Dan akibat jatuh dalam dosa, akibat Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Bahwa hubungan antara Adam dengan Allah menjadi terputus. Jadi kejatuhan Adam mengakibatkan rusaknya hubungan antara Adam dengan Allah. Dari situ akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya apa? Dosa. Tapi apa? Tadi saya bilang, Kenapa susah payah bekerja? Itu jawabannya depan. Karena ada apa? Rusaknya sebuah hubungan. Ada yang rusaknya hubungan kita dengan Allah. Rusak putus hubungan kita dengan Allah. Itu akar masalahnya.
Jadi kalau kita mau damai, yang harus diberesin apa? Hubungannya. So jelas maksudnya? Hubungan dengan kita, dengan Allah itu harus diberesin. Jadi jika kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka kita dapat memulihkan semua hubungan-hubungan yang lain dalam hidup kita. Dan kita akan kembali ke dalam keadaan sebelum kejatuhan dalam dosa. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak penderitaan, betul? Kesusahan, wabah penyakit, pengkhianatan, pembunuhan, pemerkosaan, bencana alam, perang. Dan orang-orang yang gak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini, mereka coba menyalahkan Allah. Mereka menyalahkan Allah dengan berkata apa? Bahwa jika Allah itu ada, kenapa ada begitu banyak penderitaan dan kesusahan dalam dunia ini? Kenapa? Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa semua ini bukan kesalahan Allah, melainkan kesalahan kita manusia. Jadi segala kejahatan, rasa sakit, penderitaan, kesulitan hidup, akar masalahnya adalah karena apa? Adam tidak taat kepada Allah dan akibatnya hubungan Adam dengan Allah menjadi rusak. Jadi setelah hubungan dengan Allah ini rusak, selanjutnya kalau saya perhatikan waktu Adam jatuh dalam dosa, karena hubungan dia dengan Allah rusak, selanjutnya hubungan dia dengan orang lain pun rusak. Yaitu apa? Waktu dia jatuh dalam dosa. Hubungan dia dengan siapa yang rusak? Dengan istrinya. Itu sebabnya waktu dia jatuh dalam dosa mereka saling menyalahkan. Itu artinya ada rusaknya juga hubungan dengan yang lain. Dan karena hubungan dia dengan rusak dengan istrinya juga rusak dengan hubungan yang lain, bahwa seluruh ciptaan Allah harusnya ditaruh di bawah kaki Adam, di bawah kuasa Adam. Tetapi itu pun Adam tidak bisa lagi berkuasa atas seluruh ciptaan karena hubungan yang rusak dengan Allah. Saya mengerti maksudnya? Jadi kita tahu sekarang bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Karena dunia tempat kita hidup ini sudah rusak akibat kejatuhan akan dosa. Dan semua ini karena hubungan kita dengan Allah rusak. Itu akar masalah hidup kita. Jadi kalau saudara mau cari akar masalah hidup saudara, kenapa saudara ngalamin ini dan ngalamin itu? Cek aja. Itu kemungkinan besar saudara ada kerusakan dalam hubungan saudara dengan Allah. Yaitu pasti ada firman yang saudara langgar membuat ada kerusakan hubungan itu. Jadi saudara, namun orang-orang di luar sana mereka tidak memahami hal ini, kemudian mereka menyalahkan setiap pemerkosaan, pembunuhan, ya penembakan, ya kecelakaan, perang, mereka nyalain Tuhan. Kenapa? Mereka nggak ngerti. Pada hari ketujuh Allah istirahat. Akan tetapi karena Adam yang diciptakan jatuh dalam dosa, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, pada hari ketujuh Allah apa? Istirahat. Akan tetapi karena Adam yang diciptakan ini jatuh dalam dosa, Allah yang tadi istirahat jadi istirahat gak? Tidak istirahat. Bukankah ini sesuatu yang harus kita sadari hari ini? Kalau saya lihat tabel di depan saudara ya, saya lihat tabel ini. Jadi Allah berhenti dari seluruh pekerjaan penciptaannya. Oke? Dia sudah selesai. Sempurna, selesai. Jadi dia bisa istirahat sekarang. Dan kemudian karena Allah sudah istirahat, karena sudah selesai, masalahnya Adam jatuh dalam dosa. Dan karena Adam jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Allahnya tidak bisa istirahat lagi. Sehingga Allah harus memulai sebuah pekerjaan baru, betul nggak? Yang tadi pekerjaan penciptaan, karena Adam jatuh dalam dosa, dia tidak istirahat, dia harus kerja lagi. Dan pekerjaan yang baru itu namanya pekerjaan apa? Penebusan. Dan hasil dari pekerjaan penebusan itu apa? Pemulihan. Manusia yang jatuh dalam dosa dipulihkan kembali. Pemulihan manusia, memulihkan manusia yang telah jatuh. Dan ini akan semua akan terjadi di akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kali, dia akan memulihkan kita semua dalam keadaan yang sempurna seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi Allah tidak istirahat lagi. Itu sebabnya Yesus katakan di Yohanes 5:17, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja. Jadi lihat jelas Yesus berkata Bapakku bekerja sampai sekarang. Jika Bapakku bekerja itu artinya Bapa, Allah Bapa tidak sedang istirahat. Dan semua ini gara-gara apa? Gara-gara dosa manusia. Jadi jangan pikir bahwa saya juga sedang tidak istirahat. Hidup saya susah. Karena di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini saya akan mengalami kesusahan dan penderitaan terus. Tapi saudara harus tahu bahwa bukan saudara doang yang tidak istirahat. Allah Bapa juga tidak istirahat.
Dan itu karena kesalahan kita. Karena itu saudara, kunci supaya kita boleh dipulihkan. Kita harus apa? Memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Akar masalah hidup kita adalah ada kerusakan antara hubungan kita dengan Allah. Itu ada cara satu-satunya untuk memulihkan diri kita kembali dari kejatuhan dan menerima istirahat yang sejati. Dan jika kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah kembali, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan mulai tertata kembali dengan baik. Betul nggak? Betul nggak? Ya, berantakan hidup kita itu karena ada dosa. Kalau dosa bisa diberesin, hubungan kita baiklah sama Tuhan, Tuhan akan tata baik semua lagi, kembali normal. Contohnya apa? Ada hal yang menarik. Kalau saya lihat di Amsal 16 ayat 7, dikatakan gini. Jika jalan orang berkenan di hadapan Tuhan, perhatikan baik-baik. Jika orang hidupnya benar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Maka segalanya akan menjadi apa? Damai. Bahkan yang luar biasa apa? Termasuk dengan siapa? Musuh. Luar biasa sekali loh. Jika hidup kita benar, jika hidup kita memang benar, maka segalanya akan damai. Bahkan termasuk musuh pun didamaikan sama kita. Tapi kalau kita mau balik ayat ini, kita balik. Jika kita hidupnya nggak benar di hadapan Allah, maka akibatnya hidup kita jadi tidak berkenan di mata Allah, di hadapan Allah. Maka ada damai nggak? Nggak ada damai. Dan musuh pun apa? Apakah tinggal diam? No, dia akan cari gara-gara. Saya ngerti maksudnya? Musuh di bisnis, tetangga saudara, ya, orang-orang yang lagi nggak senang sama saudara, dimunculin semua. Contohnya apa? Kalau saya lihat di 2 Samuel 7 ayat 1, saya bisa baca sendiri depan. Dikatakan bahwa Raja Daud ketika hidup benar di hadapan Tuhan, musuhnya tuh dibuat nggak nyerang dia. Jadi ketika Raja Daud hidup benar di hadapan Allah, Raja Daud hidup taat kepada Allah, ketika hati dia sejalan dengan Allah, Allah kasih dia istirahat dari apa? Semua musuhnya. Raja Daud ngalamin damai di dalam pemerintahannya karena Allah melindungi kerajaannya. Tetapi ketika dia berdosa, jatuh berzina dengan Bathsheba, Israel mengalami ancaman dan serangan dari musuh sekelilingnya. Jadi saudara bisa lihat bahwa semua sangat bergantung kepada apa? Hubungan kita dengan Allah. Ketika hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, maka musuh pun dapat didamaikan dengan kita. Dan kita dapat mengalami istirahat. Dan ini bisa terjadi kalau hidup kita benar di hadapan Allah dan kita berdamai dengan Allah. Jadi saya ulang lagi poin pertama. Apa arti istirahat di Alkitab? Itu adalah hati dan pikiran dalam keadaan damai, tidak ada kekhawatiran terhadap apapun. Yang kedua, sekarang, di mana kita bisa dapat istirahat? Kita dapat memperoleh istirahat ini di mana? Yang kedua adalah istirahat sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, satu-satunya cara untuk bisa memulihkan hubungan kita dengan yang rusak dengan Allah akibat dosa, itu hanya melalui apa? Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28, Yesus katakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Ini kata-kata Yesus. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi, ke dunia adalah untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Akibat dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Jadi ada sesuatu yang blocking kita, menghalangi kita untuk ketemu Tuhan, yaitu dosa. Menjadi jurang pemisah kita dengan Allah. Itu adalah dosa kita. Dan saudara, kita tidak mampu saudara mengurus atau membereskan dosa kita sendiri. Betul? Kita bisa beresin dosa kita. Oke, kalau saudara tidak bisa beresin dosa saudara, konsekuensinya apa? Konsekuensi saudara tidak bisa selesai dosa saudara, tidak bisa urus dosa saudara, tidak bisa benahi dosa saudara. Konsekuensinya apa yang harus saudara tanggung? Ya, sesuai dengan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Oke? Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dosa kita adalah apa? Kita harus mati. Mau? Mau mati? Nggak mau, pasti saudara nggak rela kan? Saudara harus mati. Baru itu dianggap selesai. Bagaimana dosa saya bisa beres? Saya harus mati. Saya harus jatuhin hukuman mati. Saya harus masuk ke neraka. Itu konsekuensinya. Tetapi sekarang, kalau Tuhan ciptakan kita untuk serupa dengan gambar Allah, kalau saya harus mati ujungnya, apa gunanya? Tuhan menciptakan saya. Itu sebabnya karena supaya saya bisa tetap hidup, Yesusnya harus datang ke dunia untuk mati menggantikan saya, kita, supaya kita dapat apa? Didamaikan lagi dengan Allah.
Supaya masalah hubungan yang rusak ini dengan Allah bisa selesai, dianggap selesai. Karena sudah ada yang mati, itu Yesus. Dalam 2 Korintus 5, 18, 19 dikatakan demikian. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi saya bisa lihat di sini, Allah bekerja melalui Yesus untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi mari kita percayakan hal ini, bahwa Yesus melalui pekerjaan pendamaiannya, dia mati menggantikan dosa kita. Sehingga hari ini kita bisa berdamai dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa beristirahat yang sejati di surga. Amin. Amin. Yang ketiga, jadi saya ulang lagi, yang pertama, apa arti definisi istirahat di Alkitab? Itu adalah pikiran dan hati yang damai. Yang kedua, istirahat sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ada hal yang luar biasa di sini. Yang ketiga adalah Allah beristirahat di hari ke-7. Betul? Sesuai ayat yang kita baca hari. Allah istirahat hari ke-7. Oke. Ada yang lebih menarik, semakin menarik di bagian bawah ini. Puncak khotbah saya di sini. Mari renungkan baik-baik poin ketiga ini. Ada sesuatu yang saya mau singkapkan buat saudara untuk saudara bisa lihat. Jadi saya ulang lagi. Kapan Allah istirahat? Kenapa Allah istirahat? Karena sudah selesai. Oke? Karena Allah sudah selesai pekerjaan penciptaannya. Dan kalau saudara baca teks hari ini, ayat referensi hari ini, dengan seksama, ada sesuatu yang sangat unik. Jadi di pasal 1, kejadian pasal 1, Allah selesai dan sempurna. Dan waktu kita baca masuk kejadian pasal 2 ayat 1, ada sesuatu yang menarik. Kalau saudara perhatikan, saya akan kasih lihat sama saudara apa yang menarik. Kalau saya lihat ayat referensi kita di kejadian 2 ayat 1, dikatakan ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sekali lagi. Diselesaikan apa? Segala isinya. Apa? Segala isinya. Segala isinya. Di dalam bahasa Ibrani, itu memakai kata sabah. Sabah. Dan sabah punya dua makna, dua arti. Yang pertama, artinya tentara atau berperang. Yang kedua adalah melayani di bait suci. Dalam hari ini di gereja. Itu arti sabah. Dua arti ini nampaknya sangat bertolak belakang, betul gak? Sangat bertolak belakang satu sama lain. Bagaimana bisa dalam satu kata ada dua makna yang sangat berbeda? Yang satu berperang, yang satu melayani di bait Allah. Bagaimana mungkin dua makna dapat berlawanan satu sama lain? Tapi demikianlah Allah menetapkan kata ini. Oke? Sekarang saya akan jelaskan keindahan dari firman hari ini. Perhatikan baik-baik. Oke? Tadi arti sabah apa? Segala isinya artinya apa? Tadi sabah artinya apa? Segala isinya tadi. Oke. Tentara, berperang. Yang kedua, melayani bait suci. Sekarang saya jelaskan tentang tentara dulu. Kenapa Allah sebut ciptaan-ciptaannya sebagai tentara, pasukan, atau berperang? Kalau saya ingat di khotbah New Jerusalem part yang kelima, saya sempat katakan bahwa mereka yang melayani di gereja dengan sepenuh hati. Mereka seperti apa? Tentara atau pasukan Allah yang gagah berani. Yang akan ada di Yerusalem baru, betul? Masih ingat? Dan sekarang saya akan nambahkan lebih detail penjelasan tentang apa yang saya sampaikan di New Jerusalem part yang kelima. Tentang orang yang melayani itu seperti tentara. Oke, jadi saudara, apa makna sabah ini bagi kita? Mengapa Allah menyebut ciptaan yang telah selesai ini dengan kata sabah atau disebut sebagai bala tentaranya? Jadi bala tentaranya ini adalah ciptaan ini seperti pohon, bintang, matahari, bulan, tanaman, bunga-bunga, binatang, bahkan manusia. Semua disebut seperti apa? Tentaranya Tuhan, bala tentaranya. Oke? Saya mau tanya saudara, di bagian Alkitab lain mana yang kita bisa menemukan kata sabah ini? Yaitu tentara. Saudara sudah belajar. Pada saat kapan? Pada waktu Tuhan sensus tentaranya. Pada waktu Tuhan sensus tentaranya, pasukan usia 20 tahun ke atas yang siap berperang. Di Bilangan 1 ayat 2 sampai 3. Minggu lalu kita sudah bahas ini ya.
Dikatakan hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Ayat ketiga, yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Dan kata berperang di sini adalah apa? Sabar. Jadi Allah menyebut bangsa Israel sebagai bala tentaranya dan menyebut ciptaannya sebagai bala tentaranya. Jadi kata berperang di sini, saudara, yang dipakai sama sabar. Jadi sekarang kenapa Allah sebut ciptaannya sebagai bala tentaranya? Kenapa Allah sebut umat Israel yang siap berperang sebagai tentaranya? Kenapa? Karena ketika kita memakai kata tentara, prajurit, pasukan, maka kita harus mengerti bahwa ada sebuah konsep yang tegas, aturan yang tegas di dalam dunia militer. Dalam dunia militer ada dua hal yang sangat prinsip, sangat penting. Yang pertama apa? Ada tatanan atau struktur yang jelas. Ada tatanan atau struktur yang jelas. Kedua apa? Ada ketaatan mutlak. Dituntut ketaatan yang mutlak. Oke? Saya ngerti maksudnya? Ya. Di mana tadi? Di dunia militer. Sekarang saya akan jelaskan tentang tatanan atau struktur. Di dalam dunia militer ada pangkat-pangkat, betul? Jenderal, ya kan? Kolonel, mayor, ada banyak pangkat, kapten, kopral. Ada struktur hierarki, ada struktur level, struktur tingkatan untuk memberikan penghormatan dan ketaatan yang sangat jelas. Semakin tinggi, semakin harus didengarkan. Jadi di dalam militer ada garis komando yang sangat jelas. Jadi ketika komandan memberi perintah, saudara adalah anggota militer, saudara tentara, saudara dikasih perintah, saudara harus taat tanpa mempertanyakan perintah itu. Dan itu tujuan kenapa dibikin sebuah struktur atau tatanan yang sangat jelas. Supaya ada ketaatan di situ. Demikian juga waktu saudara lihat ketika Allah menciptakan alam semesta, saudara akan lihat sebuah tatanan struktur yang sangat jelas. Garis perintah yang sangat jelas. Seperti militer. Oke? Saya perlihatkan kepada saudara. Tatanan dalam dunia penciptaan. Struktur seperti di konsep dunia militer. Saya bisa lihat ini. Saya tahu mungkin beberapa saudara jadi nggak senang kalau dengan khotbah kayak gini. Kalau udah bicara taat, ya, karena bawaannya mungkin maunya ngelawan terus. Tapi ini Alkitab bukan saya. Suka nggak suka. Tapi lagian saudara kalaupun nggak taat sama pemimpin saudara, sebenarnya saudara nggak taat sama pemimpin manusia kan, sama Tuhan sih sebenarnya. Ujungnya kan Tuhan. Ya kalau saya lihat silsilah Adam di terakhir dikatakan Adam punya anak siapa, ujungnya Adam anak siapa di atas ditulisnya anak Allah. Jadi sebenarnya struktur yang kelihatan ini adalah ngajarin kita taat sama yang nggak kelihatan. Kalau sama yang nggak kelihatan aja kita nggak bisa submit, udah pasti sama Tuhan kita menganggap enteng. Sebenarnya itu aja latihannya sebenarnya. Jadi sekarang kita lihat, ini Alkitab loh, firman Tuhan loh. Nggak mengada-ngada. Saya lihat gini. Struktur atau tatanan garis komando ini, saudara bisa lihat di dunia penciptaan. Oke, kita lihat sekarang. Allah, dia kasih perintah. Jadilah terang. Dan apa kemudian terjadi? Terang itu taat. Terang jadi. Dia nurut, betul nggak? Maka Allah ada di posisi garis perintah paling atas. Garis komando paling tinggi, paling atas. Setelah Allah ada posisi paling atas, tepat di bawah Allah, itu ada Adam, manusia. Oke? Dan manusia, Adam, dikasih tugas apa? Berkuasa dan mengelola, berkuasa atas semua ciptaan. Betul? Strukturnya jelas. Allah yang paling berkuasa, memberikan otoritas itu kepada manusia. Manusia diberi kuasa untuk apa? Berkuasa atas seluruh ciptaan. Seperti lagu yang tadinya akan sini, ku diberi kuasa. Tapi kuasa yang kita terima itu karena kita terima dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau misalnya sini kasih perintah, semua belok kiri, ya itu perintahnya dari Allah. Tapi lewat sini, semua belok kiri, tapi ada yang mau ke kanan. Artinya mereka sedang lawan sini atau lawan Allah? Lawan Allah, karena sini bekerja atas otoritas yang dikasih dari Allah. Dan manusia itu ada di tengah-tengah, oke? Jadi seluruh ciptaan tumbuhan binatang dunia ini harus takluk di bawah otoritas manusia. Dan otoritas yang manusia terima ini diterima dari Allah yang menciptakan mereka serupa dengan gambar Allah. Oke? Jelas sampai sini? Strukturnya jelas betul nggak? Dan manusia dia berkuasa atas seluruh ciptaan.
Dan seluruh ciptaan ini ditaruh di bawah kuasa manusia. Itu sebabnya manusia disebut apa? Tuhan atas seluruh ciptaan. Tuhan atas seluruh ciptaan. Oke, kita lihat ayatnya di mana? Ayatnya di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa. Sekali lagi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia telah jadi representatifnya Allah, wakilnya Allah untuk berkuasa, mengatur, memerintah, mengelola. Allah tidak langsung, Allah pakai manusia. Kalau kita mau lihat manusianya sendiri yang diciptakan serupa dengan gambar Allah ini, di dalam diri manusia itu sendiri ada sebuah tatanan dan struktur. Struktur yang Allah tetapkan sedemikian rupa, tatanan yang Allah tetapkan sedemikian rupa, sehingga manusia punya potensi untuk bisa berkuasa atas seluruh ciptaan, berkuasa atas dunia. Sekarang kita lihat struktur tatanan diri manusia. Manusia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu roh, jiwa, tubuh. Jiwa terbagi menjadi apa? Pikiran, perasaan, tindakan, kehendak, keinginan. Betul? So tahu ini ya, hafal ini penting. Jadi sekarang kita percaya Yesus, kita punya roh di dalam diri kita. Betul, waktu kita percaya Yesus, roh Allah masuk ke dalam hati kita. Oke. Karena roh Allah masuk ke dalam hati kita, harusnya roh kita memerintah ke siapa? Ke jiwa kita. Jiwa kita menginstruksikan ke siapa? Untuk melakukan tubuh kita. Jadi saudara, roh kita yang ada Tuhan di dalam roh kita, itu harus memerintah kepada jiwa kita. Dan roh kita ini, tanda ada Tuhan atau tidak adalah di dalam roh kita apakah ada firman atau tidak. Artinya, roh itu artinya dia harus ada firman di dalam diri kita. Kalau ada firman, kita perintah jiwa kita perintahin pikiran kita perintahin perasaan kita, kehendak kita untuk sesuai dengan roh kudus. Yaitu sesuai dengan firman. Oke? Itu mekanismenya. Baru kita bisa berkuasa atas seluruh ciptaan. Jadi tubuh itu netral. Tubuh itu hanya karena diperintahin, saudara jangan nyalain tubuh. Pukul-pukul, getok-getok kepala. Bukan itu. Problemnya ada di area mana yang suka ngelawan roh? Jiwa. Jiwa yang suka berontak. Jiwa yang suka nggak mau. Perasaan yang nggak mau. Jadi tubuh itu cuma ikutin. Ke kiri, dia ke kiri. Ke kanan, dia ke kanan. Dia tuh netral. Tapi yang menjadi biang kerok masalah adalah di mana? Jiwa. Pikiran saya, perasaan saya, kemauan saya. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya roh saya bisa atur jiwa saya, maka saya bisa akan menjadi manusia yang serupa gambar Allah, yang bisa mengatur, berkuasa atas dunia. Saya mengerti maksudnya? Oke. Jadi ada sebuah struktur yang jelas, garis perintah yang jelas. Roh perintahin ke jiwa, jiwa perintahin ke tubuh. Harus begitu urutannya. Tetapi kita jangan lupa, ada masalah sejak kejatuhan. Masalahnya sejak kejatuhan ada perang antara jiwa dengan apa? Daging. Artinya ada perang antara apa? Roh dengan jiwa kita. Roh dan daging selalu berperang satu sama lain. Galatia 17. Jadi roh dan daging selalu berperang satu sama lain. Karena ada perang ini akibatnya apa? Seluruh tatanan ini rusak. Seluruh struktur ini rusak. Tatanan struktur hierarki ini jadi rusak. Akibatnya karena kejatuhan dan dosa, bukan roh yang perintahin jiwa. Akibatnya sekarang jiwa perintah roh manusia. Sehingga saudara, manusia tidak bisa lagi berkuasa atas ciptaan. Itu sebabnya kenapa perangannya ada di area jiwa, di pikiran, perasaan, emosi kita, kehendak kita yang suka tidak taat perintah Tuhan. Maka untuk bisa kembalikan tatanan yang benar, supaya roh bisa perintah jiwa, jiwa kita harus diperbaharui dengan apa? Firman. Tapi waktu saudara mau diperbarui dengan firman, saudara tiap minggu firman mulu. Padahal itu untuk beresin jiwa saudara yang maunya lawan Tuhan. Tapi saudara nggak mau kan? Bisa buat apa ini firman? Nggak bisa buat cari duit. Nggak bisa bikin saya kaya. Saudara nggak mau. Padahal untuk jiwa saudara diperbaharui sesuai Roma 12 ayat 1-2. Pikiran saudara harus diubah untuk serupa dengan Allah.
Dan itu hanyalah pekerjaan firman. Jadi akibat manusia tidak taat kepada roh Allah, yaitu firman Tuhan, posisi manusia tidak bisa lagi jadi tuan atas seluruh ciptaan. Sebaliknya manusia malah jadi hamba atas ciptaan. Hari ini saudara, di tengah-tengah dunia kekristenan, ada ajaran yang mengajarkan tentang bahwa setiap orang Kristen harus bisa menaklukkan 7 gunung. Saya pernah dengar khotbah ini, ajaran ini. Setiap orang Kristen harus bisa menaklukkan 7 gunung kehidupan. Apa aja? Jadi 7 gunung ini apa? Pertama agama, kedua keluarga, ketiga pendidikan, keempat media, kelima hiburan, keenam bisnis, ketujuh pemerintahan atau politik. Jadi orang Kristen diminta untuk bisa berkuasa di atas 7 bidang ini. Menjadi pengaruh, membawa dampak. Tujuannya apa? Kalau saya bisa berkuasa atas 7 bidang ini, nama Tuhan dimuliakan. Itu yang mereka ajarkan. Oke, sejauh ini tidak ada keberatan dari saya. Oke. Itu cukup bagus. Tetapi pertanyaannya gini. Pertanyaan saya begini. Mereka mau menaklukkan 7 gunung ini kan. Ya mereka gambarnya bentuknya gunung-gunung. Ada 7. Di seminar-seminar mereka. Pertanyaan saya adalah gini. Sejauh ini masih oke. Tapi pertanyaan saya adalah gini. Bagaimana saya mau menaklukkan 7 gunung ini. Berkuasa atasnya. Bisnis, di politik. Ya kan? Itu sebabnya waktu itu ada tren orang Kristen masuk ke partai politik. Bikin partai yang namanya PDS. Partai Damai Sejahtera. Itu mulai dari 7 gunung ini ceritanya. Makanya ada partai Kristen supaya menjadi influence di dunia politik. Tapi akhirnya di dalam PDS ini korupsi. Akhirnya pecah, bubar. Kenapa? Itu sebabnya ada ini yang saya mau sampaikan. Itu nggak bisa terjadi. Kenapa? Itu hanya akan jadi angan-angan. Kenapa? Karena untuk menaklukkan 7 gunung ini bisa berkuasa atasnya. Ya, setiap kita harus bisa memiliki firman yang bisa membuat kita menaklukkan dunia. Kalau kita semua harus kembali ke posisi Adam waktu dia belum jatuh dalam dosa. Yaitu di Taman Eden. Yaitu posisi punya firman. Baru kita bisa taklukin 7 gunung ini kalau mau. Jadi bagaimana supaya roh kita bisa berkuasa atas tubuh? Bagaimana roh kita bisa berkuasa atas jiwa kita? Kita harus terima firman. Bukan sekedar berasa, oh saya sudah terima Yesus, saya sudah Kristen. Saya sudah punya Yesus, maka saya akan sudah otomatis di posisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nggak bisa begitu. Jadi sekarang harapan, keinginan, hasrat kita, sekarang kita harus cek. Kalau keinginan dan hasrat kita masih soal duit, gila kekuasaan, butuh dihormati manusia, meskipun kita bikin partai yang isinya orang Kristen, tapi di dalam isinya orang yang masih cinta uang, gila hormat, betul, kita masih haus kekuasaan, maka itu memperlihatkan kondisi kita ada di posisi yang Adam setelah kejatuhan. Bukan berkuasa atas dunia, tetapi masih dikalahkan oleh dunia. Untuk bisa berkuasa atas 7 gunung kehidupan ini, yang mereka inginkan, kalau belum punya firman yang bisa membuat mereka mengalahkan dunia di dalam diri mereka, maka keinginan untuk menguasai 7, menaklukkan 7 gunung ini. Ini hanya jadi impian, angan-angan. Orang keinginannya masih duniawi, bagaimana mau menaklukkan hal dunia? Orang yang masih serupa dengan dunia, pikirannya, hasratnya. Dunia masih ada di dalam dirinya. Bagaimana dia mau menaklukkan dunia itu sendiri? Oh, dunianya masih di dalam dirinya. Harusnya manusia berkuasa atas uang. Tetapi sejak kejatuhan, mau orang Kristen, mau bukan orang Kristen, saudara. Pikiran kebanyakan orang adalah apa? Dikuasai oleh keinginan akan uang. Kekhawatiran kita bukan lagi kekhawatiran akan kehilangan iman. Kekhawatiran kita adalah kehilangan omset. Kehilangan uang di tabungan kita, deposito kita. Itu tandanya dunia masih menaklukkan kita loh. Seharusnya kita yang berkuasa atas uang, atas dunia dan pengaruhnya. Tetapi sejak kejatuhan, nampaknya dunia yang berkuasa atas diri kita. Jadi semua akhirnya terbalik. Jadi tanpa terima firman, memiliki firman, selamanya kita semua pasti akan dikalahkan kok sama dunia ini. Karena posisi kita sudah posisi kejatuhan. Adam karena dia tidak taat firman Allah, dia malah taat kepada perkataan ular. Sekarang Adam menjadi apa? Budaknya ular. Dalam Roma 6:16 dikatakan gini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu.
yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi lihat, siapa yang kita segen? Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik NCM. Siapa yang saudara segen? Siapa yang saudara takuti? Siapa yang saudara hormati? Itu Tuhan saudara. Kalau saudara nggak pernah anggap serius itu Alkitab, saudara memang nggak pernah hormat sama Tuhan. Tapi kalau saudara lihat orang kaya, saudara, wah, mata berbinar-binar. Itulah Tuhan saudara. Perhatikan baik-baik. Siapa yang kita segenin hari ini? Hah? Siapa yang kita segenin? Itulah Tuhan kita. Roma 6:16 katakan demikian. Siapa yang hari ini kita takut taat, maka kita hambanya. Jadi kadang Adam taat kepada ular, maka Adam akan jadi hamba ular. Kita akan menyembah apa yang kita takuti. Itu konsepnya. Kita akan menyembah apa yang kita takuti. Kalau kita takut kehilangan uang, kita akan sembah itu. Kalau kita tidak takut kehilangan akan uang, kita tidak akan sembah itu. Dia tidak bisa atur kita. Jadi sekarang Adam telah menjadi budak setan. Dan seluruh generasi setelah Adam, semua keturunan Adam terlahir sebagai apa? Budaknya setan. Itu sebabnya saudara, hanya dengan menerima firman kita dapat terbebas menjadi budak setan. Hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita dari budak setan. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 32. Sekarang kedua, kenapa Allah menyebut ciptaannya sebagai tentaranya? Karena di situ, saya bisa lihat poin 2b, di situ ada ketaatan mutlak, dituntut ketaatan mutlak. Saudara, bukan hanya tatanan struktur komando perintah yang jelas, tetapi sekarang dituntut di dalam dunia militer, dituntut ketaatan yang mutlak. Di tentara, saudara, jika ada atasan atau komandan saudara memberikan perintah, instruksi kepada saudara, saudara tidak ada pilihan lain selain harus taat, melaksanakan. Itu sebabnya mereka dilatih untuk selalu jawab komandannya apa? Siapa? 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 Siapa artinya tidak ada argumen. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Dan di dalam dunia Alkitab sebenarnya Tuhan menuntut itu dari kita. Pernyataan yang siap. Tapi kita seringkali sama Tuhan gini, siap tapi kan gini. Nah itu dia, itu tidak siap. Siap itu artinya siap titik. Jadi saudara, di dalam dunia militer, kalau kita tidak taat, kita bisa dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita tidak taat kepada komandan kita. Dan konsekuensinya akan lebih hebat kalau saudara di masa perang, saudara tidak taat. Konsekuensinya kalau saudara di masa perang saudara tidak taat, saudara bisa dianggap pengkhianat bangsa, saudara bisa ditembak di tempat. Begitu cara kerja dunia militer. Dan begitulah cara kerja Tuhan sebenarnya. Jadi ketika Allah berkata, lihat. Ketika Allah berkata, jadilah terang. Lihat, tidak ada yang berani nggak taat. Terang jadi. Sekarang air kumpul sama air, darat kumpul sama darat, semua nurut. Dari bumi keluar tunas tumbuhan, nurut. Tidak ada yang berani melawan. Waktu dikasih perintah komando, semua taat. Yang hanya melawan hari itu yang berani melawan siapa? Adam. Jadi ini alasan mengapa Allah menyebut ciptaannya yang selesai ini sebagai tentaranya. Karena mereka taat. Tidak ada yang membangkang. Jadi ada dua hal yang penting di dalam dunia penciptaan ini. Bahwa pertama ada struktur yang jelas dan kemudian ada ketaatan yang mutlak. Jadi ketika seseorang mau melayani di gereja, dia harus belajar memiliki ketaatan seorang tentara atau prajurit. Baru dia bisa menjadi tentara Allah di Yerusalem baru. Latihannya di mana? Di gereja sebenarnya. Sikap-sikap yang kita tunjukkan memperlihatkan sebenarnya kita udah siap belum sih diakui sebagai pasukannya Allah. Oh bukan karena dia lebih muda dari saya itu saya bisa semena-mena. Bukan begitu. Saya belajar melayani di gereja lama saya belajar diajarkan untuk belajar taat. Meskipun saya diperintah sama orang yang lebih muda dari saya belajar submit. Karena saya diajarkan bahwa ujung paling atas itu adalah belajar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi saudara, saya mau tanya gini. Apa yang akan saudara lakukan ke karyawan saudara? Saudara ada banyak pengusaha di sini, betul? Saudara pengusaha. Apa yang saudara lakukan ke karyawan saudara yang suka ngomong jelek ngomong di belakang saudara? Apa yang saudara lakukan ke karyawan saudara yang kerjanya gosip, cuma bisa banyak ngomong tapi nggak kerja? Apa yang saudara lakukan? Hah? Apa, Pak Jaya? Berhentiin. Pecat. Yang lain lagi kerja dia cuma bisa ngomong doang. Yang lain kerja dia gosip-gosip, bikin provokasi di tengah-tengah sehingga pecah. Ada yang mau sungguh-sungguh kerja,
ada yang mulai kerja malas-malasan gara-gara omongan dia. Saudara aja begitu, apalagi Tuhan. Jadi saudara, itu sebabnya Sabah punya dua arti. Artinya tentara, berperang, dan kedua melayani di bait suci di gereja. Yang kedua artinya adalah melayani di bait suci yang hari ini di gereja. Jadi saudara, di Bilangan 4 ayat 2 sampai 3 saudara. Di situ dikatakan, di ayat ketiga dikatakan, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ini sedang bicara tentang suku Lewi yang melayani. Dan kata melakukan pekerjaan di sini, kata yang dipakai sama, Sabah. Yang artinya apa? Melayani. Jadi ayat sedang bicara mengenai suku Lewi, para imam bekerja melayani di bait suci, dan mereka disensus seperti tentara pasukan Allah yang akan melayani di bait suci. Maka ketika suku Lewi, perhatikan baik-baik. Ketika suku Lewi dan para imam mereka berada di tempat yang benar. Sekali lagi, ada masa suku Lewi tidak ada di tempat yang benar. Di saat mereka harus melayani di gereja, di bait suci, karena mereka tidak diupahi, mereka kerja nyangkul di hari Sabat. Itu artinya ada masa mereka tidak di tempat mereka, di pos mereka. Tapi perhatikan statement ini. Selama suku Lewi, imam berada di tempat yang benar, yaitu di bait suci dengan melakukan tugas pekerjaan mereka, maka bagi suku Lewi, sekali lagi, itu adalah istirahat atau Sabat. Jadi perhatikan ini baik-baik. Ketika saudara semua ada di pos saudara hari ini, yang edit video, yang nyapu, yang singer, worship leader, multimedia di belakang, saya pun nyiapin firman, yang pemerhati, menyambut jiwa baru, asyir, siapapun yang bertugas hari ini, setiap saudara, bahkan yang hanya orang baru datang duduk dengan firman dengan serius, nyembah Tuhan dengan serius. Setiap saudara yang ada di pos-pos yang sudah ditetapkan. Saudara, jika saudara hadir di hari Sabat, saudara bekerja di posnya saudara, saudara sedang menjadi tentara Allah hari itu. Dan saudara sedang menjalani istirahat Sabat saudara, istirahat sejati. Amin. Amin. Itu yang mau diberitahukan kepada kita. Dan pada akhirnya setiap kita memang harus jadi imam Allah. Bukan hanya saya sebagai full timer menjadi imam, tapi semua kita standarnya memang harus dituntut jadi kualitas imam. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, jadi poin pentingnya ada di sini saudara. Bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Dan ketika kita ada di rumah Allah Bapa, kita melayani Dia, maka itu adalah istirahat sejati kita. Damai kita yang sejati. Dan setiap kita waktu datang ke gereja, pada akhirnya setiap kita harus mempersembahkan hidup kita. Seluruhnya. Jadi setiap kali datang ke gereja kita latihan mempersembahkan hidup kita seluruhnya. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Gak mungkin saudara ke gereja badannya doang. Otaknya di tempat lain. Betul? Itu artinya saudara tidak mempersembahkan seluruhnya. Waktu saudara mempersembahkan seluruh diri saudara, artinya seluruh pikiran, perasaan saudara ada di sini. Ini sesuai dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi tempat istirahat saudara bukan di luar sana, bukan di dunia. Tetapi ada di dalam rumah Tuhan, di gereja. Itulah cara kita memelihara hari Sabat. Jadi ketika kita ada di rumah Allah, yaitu di gereja, barulah kita akan menemukan istirahat sejati kita. Bukan di tempat lain. Saya masih ingat tentang kisah anak yang hilang di Lukas 15. Masih ingat? Dia dapat warisan dia, terus kemudian dia keluar dari rumah, terus dia menghabiskan foya-foya pesta, dan habis itu dia habis semua uangnya, dia ditinggalin temannya, dan akhirnya dia jatuh miskin. Sejak dia keluar dari rumah bapaknya, apa yang terjadi? Ketika dia jatuh miskin, dia makan sama babi-babi. Betul, dia makan sama babi. Sejak kapan? Sejak dia keluar dari rumah bapaknya. Kemudian akhirnya dia tersadar, dia terbangun, dia bilang gini, bahkan pelayan di rumah bapakku, ya, pelayan di rumah ayahku lebih baik hidupnya daripada aku sekarang. Mengapa aku hidup seperti ini? Dan dia memutuskan, dia bilang, aku mau pulang ke rumah bapak. Memohon, supaya aku jangan diterima sebagai anak. Cukup diterima sebagai karyawan, sebagai hamba, sebagai budaknya. Aku pun sudah senang. Karena untuk jadi pelayan lebih enak keadaannya bahkan dibanding sekarang seperti sama-sama makan sama babi. Jadi sejak anak bungsu keluar dari rumahnya, sejak ia meninggalkan rumah bapaknya, dalam hal ini gereja, kita akan kehilangan yang namanya apa? Sabat itu. Istirahat itu. Itu yang diajarkan. Dan akhirnya kita apa? Kalau kita tidak datang ke rumah Tuhan. Hasilnya apa? Makan sama babi. Hidup di tengah babi-babi. Saya masih ingat kan, kalau saya ngomong babi, ini bukan bicara babi.
Ya kan, saudara belajar banyak firman kan. Itu maksudnya ada manusia yang kelakuan seperti apa? Babi. Itu sebab Tuhan bilang apa? Jangan kasih mutiara ke babi. Jangan kasih firman ke orang yang mentalnya apa? Babi. Jadi saya lihat sekarang bahwa sahabat istirahat sejati hanya di dalam rumah Tuhan. Gereja ini adalah rumah saudara, rumah Bapak, rumah Allah Bapak. Dan saya mau tanya, tadi saya katakan bahwa anak yang hilang ini, sejak dia keluar dari rumah bapaknya, dia kehilangan apa? Istirahatnya, sahabatnya, betul gak? Jadi saya mau tanya, apakah bapaknya tidak kehilangan istirahatnya? Hanya anak itu saja? Hmm? Anak itu saja kehilangan sahabatnya? Ayahnya sama bapak juga kehilangan istirahatnya, kehilangan sahabatnya. Menurut saudara, apakah ketika anak itu keluar dari rumah, bapaknya santai-santai enak-enak aja? Kalau saya punya anak yang jelas-jelas terhilang, terus ada enak-enak aja di rumah? Nggak mungkin. Sejak dia tahu anaknya tidak lagi di rumahnya, berada di luar rumahnya, bapak itu tidak pernah istirahat lagi. Kalau saya lihat di Lukas 15:20 dikatakan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, maksud anak yang hilang itu. Ketika ia masih jauh, perhatikan kata-kata ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi saudara, ketika dia masih jauh, anak itu masih jauh, ayahnya telah melihat anak itu lebih dahulu. Saya sudah pernah ajarkan ini di khotbah Ya Aba Ya Bapa. Jadi apakah ini kebetulan pas dia lagi keluar, dia lihat itu kayaknya anak saya bukan ya? Apakah? No, bukan seperti itu. Sejak anak itu keluar dari rumahnya, apa yang Alkitab mau sampaikan buat saudara hari ini? Sejak anak itu keluar dari rumahnya, sang bapak selalu keluar rumah, pergi ke jalan arah di mana anak itu pergi. Setiap hari bapak itu keluar rumah, pergi ke arah jalan anak itu pergi ninggalin rumah. Dan berharap di dalam hatinya setiap hari, mungkinkah anak ini akan pulang hari ini. Jadi sejak anak itu keluar dari rumah, bapak itu tidak pernah beristirahat. Jadi sejak kita meninggalkan rumah Tuhan, Allah Bapa tidak pernah istirahat. Dia selalu keluar untuk mencari kita. Dan akhirnya anak itu pulang, sang ayah pun bisa beristirahat. Dan Alkitab katakan hari itu mereka pesta. Artinya apa? Ada istirahat. Bagi siapa? Bagi anak doang? Tidak. Bagi sang ayah juga ada istirahat. Jadi ketika kita pulang ke tempat yang seharusnya kita berada, yaitu di rumah Allah Bapa, di gereja, itulah istirahat sahabat sejati. Di mana ada tatanan yang baik kembali dalam hidup kita. Terjadi rekonsiliasi dengan Allah Bapa dan ada ketaatan yang mutlak dipulihkan kembali, maka barulah Allah Bapa dan kita dapat beristirahat. Karena itu mari hari ini kita keluar dari, selain kita hari menikmati istirahat di tempat ini, mari kita keluar menemukan anak-anak Bapa yang masih terhilang. Untuk membawa mereka kembali, bisa duduk menerima firman Allah Bapa, sehingga mereka bisa memperoleh sahabat istirahat yang sejati. Sehingga Allah Bapa pun bisa beristirahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat berkat yang kami terima di tempat ini. Buat firman yang selalu baru. Seperti lagu yang katakan berkat-Mu selalu baru setiap hari. Demikian kami hari menerima berkat yang selalu baru setiap hari. Ajar kami menjadi orang yang bisa menghargai berkat yang berharga ini, yaitu firman-Mu. Bapak, kami mengakui bahwa kadang-kadang kami bisa seperti anak yang hilang. Yaitu kami tidak taat kepada firman-Mu. Kami membiarkan jiwa kami yang memerintah atas roh kami. Sehingga kami selalu berjalan menyimpang daripada jalan-jalan. Bapak tolong, setiap kami bisa menemukan kembali tempat di mana kami harusnya berada. Yaitu dengan kami harus setiap kali menjaga diri kami, membuat roh kami memerintah atas jiwa kami. Bukan justru sebaliknya, kami dikalahkan terus oleh jiwa kami. Bapak tolong supaya kami juga bisa ada di tempat yang benar di hari Sabat. Yaitu dengan kami melayani dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah sabat kami yang sejati, istirahat kami yang sesungguhnya. Yaitu ketika kami ada di rumah-Mu, melayani-Mu, mengasihi-Mu, menyembah-Mu. Tolong kami bisa juga menjadi prajurit tentara yang senantiasa taat akan perintah Bapa. Sehingga setiap kami boleh menjadi orang-orang yang hari ini
menjadi tentara-tentara yang ada di Yerusalem baru. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan kami. Karena Engkau telah memberkati setiap pekerjaan jerih kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Sehingga setiap kami boleh melihat betapa Engkau selalu menyediakan persediaan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.